Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan buat roti kukus karena tidak ada prakteknya nanti untuk membuat selainya karena terlalu panjang, maka saya akan berikan teori kepada teman-teman yang untuk membuat. Kita siapkan satu buah kelapa yang masih muda diparut ya teman-teman, dan setengah kilo gula merah yang agak hitam, dan kemudian setengah sendok teh ya garam, dan kemudian itu jadikan satu. Dan jangan lupa gulanya diiris dimasak dulu ya, kasih air sedikit supaya kotorannya bisa disaring. Semuanya jadi satu, dioseng-oseng ya teman sampai merata ya. Setelah semuanya jadi satu dan mulai kelihatan matang ya teman-teman, kemudian siapkan 5 sendok air ya, dan kemudian 3 sendok makan munjung tepung beras diaduk dalam air, kemudian ditaburkan dengan untih tadi dan aduk sampai rata, sampai lekat, supaya dia jadi lekat kayak ketan ya teman-teman. Gunanya diberikan air tepung beras atau air tepung ketan supaya lekat seperti ini teman-teman, jadi dia tidak buyar gitu. Kalau kita nggak kasih tadi air tepung atau air ketan, ya akan membuyar. Kali ini saya akan membuat roti kukus ya teman-teman. Bagaimana cara membuat roti kukus? Perbandingannya untuk 1 sendok ragi instan, ragi roti, kita memerlukan terigu 400 mg ya teman-teman ya. 4 sendok makan gula putih ya teman-teman. Saya menggunakan Blue Band 2 sendok makan. Kalau ada margarin yang warna putih supaya rotinya menjadi putih ya teman-teman ya. Nah kemudian ini adalah sodanya 1 sendok teh ya teman-teman, dan garam juga 1 sendok teh. Dan kemudian air kita memerlukan 250 ml. Nah kemudian semua ini kita jadikan satu ya. Raginya, gulanya, garam, dan baking powdernya kita jadiin satu kecuali Blue Bandnya. Nah Blue Bandnya nanti ya teman-teman kalau sudah aduk rata dengan airnya baru. Nah kemudian semua nih yang kering-kering kita aduk dulu ya teman-teman, supaya jangan sampai setelah menjadi adonan ada yang rasanya beda-beda. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut, yang teman-teman belum subscribe, tolong subscribe, like, and share ya teman-teman, supaya saya semangat lagi buat video-video yang lain sebagai dukungan dari teman-teman. Dan subscribe itu gratis loh teman-teman ya, tolong ya. Kemudian kasih air sedikit demi sedikit ya teman-teman sambil diaduk-aduk yang rata. Kemudian tuang sedikit demi sedikit, jangan sekaligus ya teman-teman, nanti ngaduknya agak sulit. Jadi ada yang kering, ada yang lebih basah. Jadi kalau dikit demi sedikit gini, dia setiap sisi akan kena air. Mudah untuk kita mengulirnya nanti teman-teman. Jadi yang sabar ya, kasih demi sedikit. Kemudian kalau sudah rata kayak gini, nah hampir rata nih teman-teman, kita masukin Blue Bandnya ya teman-teman. Nah sekarang kita masukin Blue Band ya, semuanya Blue Bandnya kita masukin. Itu kelihatannya dia sudah lekat dan sudah bagus ya teman-teman ya. Nah Blue Bandnya semuanya ya teman-teman, tapi sepertinya kita tidak bisa pakai spatula lagi. Sekarang kita menggunakan tangan supaya rata ya teman-teman. Kita aduk terus, kita ulenin sampai Blue Bandnya merata ya teman-teman. Buatan makan seperti ini buatan makan yang paling gampang. Biasanya cuma 30 menit itu bisa jadi teman-teman, dari awal sampai akhir. Kerjanya tuh cepat sekali. Itu pun kalau main dipakai di bulat-bulat ini ya, saya kayak bakpao. Tapi kalau saya nanti saya bikin lonjor-lonjor aja, itu waktunya lebih cepat. Ini sekarang kelihatan mulai halus ya teman-teman, tapi warnanya agak kuning karena saya pakai Blue Band ya. Nah sekarang kita bisa pindahkan ya tempat ulenan ya teman-teman, karena kalau di baskom agak sulit ngulennya. Jadi kita ngulen di sini. Ini saya pakai tatakan khusus tempat ulenan supaya dia tidak bergerak nempel tuh teman-teman. Kalau pakai plastik dia bergerak-gerak, licin-licin teman-teman. Nah kalau ini silikon, jadi kita ngulennya tuh gampang. Dan kita ulen ini sampai butir-butir gulanya itu sudah larut ya, sampai butir-butir gulanya tidak terasa lagi ya teman-teman, sampai halus. Dan kemudian adonan itu lebih lembut, lebih menyatu, kelihatan lebih mengkilap. Nah kalau sebegitu sudah siap ya teman-teman, nggak perlu dibanting-banting teman-teman, ulen aja pelan-pelan kayak gini. Nah ini kan kelihatan sudah halus ya teman-teman, kan kelihatan ya tuh sudah halus tuh. Nah sekarang ini sudah siap nih teman-teman, jadi gampang kerjanya, nggak perlu harus dibanting-banting, diberat-beratin kayak apa, nggak perlu. Nah ini sudah siap, ini cukup nih teman-teman, ini udah bagus. Sekarang kayak gini nih boleh nih, cuma saya tambahkan sedikit ulenan-ulenannya biar lebih yakin ya teman-teman ya. Ini kalau begini nih teman-teman, kita tesnya kita tarik-tarik kayak gini, nggak mau putus lagi tuh teman-teman. Kalau sudah begitu udah siap ya. Nah sekarang ini sudah siap, kita bagi-bagi ya teman-teman. Sekarang tinggal kita bagi-bagi ya teman-teman sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Kalau teman-teman mau ukuran kecil untuk dijual, bisa teman timbangin sesuai dengan keinginan dan ukuran. Tapi kali ini saya akan membuat ukuran jumbo, yaitu ukuran lonjor-lonjor ya teman-teman, karena saya tidak punya waktu, karena untuk ibu-ibu pengajian, jadi tinggal saya kukus panjang, saya potong-potong deh teman-teman, jadi gampang gitu, nggak usah bulat-bulat karena makan waktu.
Nah, sekarang kita mempersiapkan untuk tempat itunya roti kukusnya atau bakpao. Kalau bulat-bulat kita bilang bakpao, habis mirip-mirip bakpao ya teman-teman. Tapi kalau ini kan panjang-panjang kayak bolu gulung gitu ya. Jadi saya buat panjang-panjang gini, saya bilang ini roti kukus. Tapi sebenarnya adonnya sama persis bakpao teman-teman, tidak ada bedanya. Cuma orang-orang bilang kalau di kota dibilang bakpao, kalau di kampung bilangnya roti kukus ya. Kita lebar-lebarkan kayak gini ya, tapi tengah-tengahnya tuh agak tebal ya teman-teman, karena kalau tidak tebal nanti dikala kita tarik dia akan kelihatan. Nah, sekarang kita masukin untinya dan kita jadikan satu kayak gini ya, kita lem kurang lebih, kalau saya bilang sih saya tempelkan lem ya jadi satu, jangan bocor ya teman-teman. Nanti kalau bocor waktu saya gulungnya ini susah, tapi kalau dia tidak ada masalah sih, cuma kan tidak cantik ya. Ini pun saya juga asal, saya bukan orang yang terlalu estetik untuk masakan teman-teman, tapi daripada saya masak tidak ada manfaat, jadi saya berpikir saya buat video supaya teman-teman juga bisa melihat dengan cara mudah dan bermanfaat videonya, hasil masakan saya jadi bermanfaat. Ini teman-teman kertas nasi ya teman-teman, saya potong sebagai tatakan supaya tidak lengket dikala saya mengkukusnya nanti. Tapi kalau teman-teman punya daun pisang boleh ya, tapi saya kan di sini nggak ada daun pisang, jadi saya pakai bungkus nasi aja. Sekarang saya masukin kukusan ya teman-teman, tapi saya sepertinya salah ini teman-teman, terlalu besar untuk kukusan ini. Harusnya saya ukur dulu ya berapa kebutuhannya baru saya buat, tapi saya kira-kira aja nih teman-teman ya, tapi nggak apa-apa lah, udah terlanjur ya, jadi langsung kita kukus aja. Tapi teman-teman bisa bayangkan kan kalau kita buat bulat-bulat bakpao, kita bulat-bulat aja, setelah dikasih unti kita bulat-bulat ya teman-teman, supaya jadinya berbentuk bakpao. Nah, kemudian kita siapkan kain ya teman, kain yang bersih untuk tutup kukusan ya, supaya nanti dikala dikukus itu tidak menetes air. Jadi uap nempel di kainnya ya teman-teman, karena uapnya nanti itu bisa membuat menggagalkan roti kukus kita. Nah, sekarang ini siap kita kukus 15 menit. Nah, sekarang sudah mateng nih, sudah montok-montok nih teman-teman. Nih sudah mumbul-mumbul ya teman-teman. Ini lembut sekali tapi panas. Ini dia hasilnya teman-teman. Imut dan gembul. Enak ini teman-teman buat sarapan pagi sama teh atau sama kopi. Atau kita darurat kalau ada tamu ya teman-teman, kita buat aja kayak gini, gampang dan cepat ya teman. Tuh lembut sekali ya teman-teman, dia agak nempel nih teman-teman. Masih panas ini teman-teman. Kita coba potong tapi kayaknya masih lembut sekali ini teman-teman. Kita pisah-pisahkan dulu ya teman-teman supaya dia tidak tertarik, nanti takut robek semua ya, karena ini masih panas sekali. Jadi saya putar-putar kayak gini karena panas nih teman-teman. Aduh, saya mau potong nih tapi kayaknya lembut. Kalau masih lembut begini susah juga motongnya tuh. Kayaknya udah masuk ke dalam itu teman. Nah, tunggu dulu lah ya. Kelihatannya tuh kepanasan, masih lembut sekali. Jadi pisaunya pun nggak bisa motong teman-teman, masih terlalu lembut tuh. Saya mau tunjukin sama teman-teman tapi masih panas tuh, tangan saya nggak tahan teman-teman. Tuh hasilnya tuh kelihatan kan. Sabar dikit deh ya, aduh udah ngiler saya ngelihatnya juga, pengen saya makan nih teman-teman, tapi kayak masih panas banget nih. Sudah saya potong teman-teman nih bentuknya ya. Tuh kalau ada kita teman atau arisan atau apa di rumah, siap begini aja, nggak usah kita bikin bulat-bulat, repot dan rameh banget waktunya. Kalau begini kita potong sendiri juga bisa, kita adon sendiri, cuma nggak ada 30 menit teman-teman udah jadi ya. Jadi silahkan teman-teman mencoba di rumah, semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like, and share ya teman-teman. Siapa tahu ada yang membutuhkan video ini dan menjadi amal jariah bagi kita. Terima kasih teman-teman sudah melihat video saya dan tidak skip ya teman-teman. Alhamdulillah saya senang teman-teman bisa bersama saya, bersama video-video saya yang baru lagi nanti ya. Dan terima kasih untuk yang telah memberi saya subscribe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.